Shalom, pagi, mari tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan sepanjang malam, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, firman ini jadi berkat buat kami. Roh Kudus lembutkan hati kami, Roh Kudus urapi kami dan urapi hamba-Mu, sehingga firman-Mu boleh mengingatkan, mencelik, membimbing, menuntun hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia. Galatia ini terdiri dari 6 pasal, dan Galatia ini suratan Paulus yang disebut pada jemaat Galatia. Kita akan membaca Galatia pasal pertama. Galatia pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Galatia pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Salam dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku pada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Suatu mutiara yang indah dapat petik. Ya, salam Paulus kepada jemaat Galatia. Dikatakan pada ayat yang pertama, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Paulus berkata bahwa dia menjadi seorang rasul bukan karena keinginannya, hawa nafsunya, atau keakuannya, tidak. Tetapi dia boleh menjadi seorang rasul semua karena Yesus Kristus dan Allah dan Bapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Demikian juga kita diselamatkan bukan oleh emas dan perak. Kita diselamatkan sehingga jadi anak-anak Allah, ditebus oleh darah Kristus, sebab kita selamat hanya dalam Yesus Kristus. Semua oleh karena darah, sebagaimana ayat yang keempat, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa. Dan jelas kita ditebus, dilepaskan dari apa? Lumpur dosa. Semua karena pengorbanan Dia, bukan oleh emas dan perak. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-1 Petrus 1 ayat yang ke-16 dan 17, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda
ditebus, untuk diselamatkan, bukan melalui emas dan perak, tapi melalui darah. Darah yang sangat suci, itulah darah Kristus. Bukan anak darah domba, darah binatang hanya menutupi dosa, tapi darah Kristus sebagaimana Ibrani, dia membawa darah sendiri. Jelas, darah bukan darah binatang, tapi darah yang bernama Yesus Kristus yang tertumpah di Golgota untuk menebus manusia sedunia. Bagi orang yang percaya sudah diselamatkan, tapi bagi mereka yang tidak percaya, firman Allah sudah mengatakan hukuman sudah terima. Kenapa? Sebab Roma 6 ayat 23, upah dosa maut, tetapi karena kasih karunia hidupnya. Siapa yang tidak pernah berdosa? Upah dosa neraka. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah mengorbankan dirinya. Dia mengorbankan diri untuk keselamatan kita, bukan oleh emas dan tapi darahnya. Dan Paulus juga mengalami. Ya sudah itu, dia menjadi rasul bukan karena hebatnya, secara ilmu, pintar, secara orang Farisi, oke. Dia murid Gamaliel, ternyata dia belum berjumpa dengan Tuhan pribadi. Setelah dia berjumpa pribadi dan dia dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan sebagai rasul. Amin. Demikian juga saudara, ketika sudah berjumpa Tuhan melalui korban yang dijuta, saudara menjadi anak-anak Allah. Ingat Yohanes 1 ayat yang ke-12. Siapa percaya disebut anak-anak Allah. Saudara sebagai anak-anak Allah, umat ketebusan Allah, hargai darah Kristus. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat pengorbananmu yang kau berikan hidup kami. Kalau Paulus jadi rasul bukan karena hebat dia, tapi karena Engkau Tuhan yang memilih. Demikian juga kami boleh diselamatkan dan kami jadi prediksi sebagai anak-anak Allah sebagaimana Yohanes 1 ayat 12. Semua bukan hebat kami, karena kasih karunia. Biar kasih karuniamu yang melimpah dari kami menghargai dengan baik. Dan sebentar kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Biar mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan, sebab pemerintah ada wakil Allah. Terima kasih Bapak. Dan tahun politik, tahun publik keamanan negara Indonesia. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya dari saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan sejahtera. Yang cinta Dia katakan amin.